beasiswa YTB itu tidak mematok cuma nilai gitu. Nah, ini penting teman-teman, dengerin. Gak hanya nilai gitu. Gak hanya nilai. Assalamualaikum teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Selamat datang di channel Cara Kuliah Beasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah aku kedatangan tamu istimewa, namanya Mbak Diana ya. Iya. Nah, halo. Ini Mbak Diana sekarang kuliah S2 di Turki, jurusan apa Mbak? Jurusannya agribisnis. Nah, dengan beasiswa ya, dengan beasiswa YTB. Nah, dengan kedatangannya Mbak Diana ini, insya Allah kita akan tanya-tanya lebih lanjut tentang cara strategi Mbak Diana dalam mendapatkan beasiswa YTB ini. Nah, oleh karenanya teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini dan baru bergabung, silahkan subscribe dulu, karena teman-teman akan mendapatkan video-video yang insya Allah akan bakalan menarik seputar beasiswa dan kuliah. Begitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja ya. Kan udah penasaran ya sama Mbak Diana ya. Nah, untuk yang pertama kali ini Mbak Diana, silahkan perkenalkan dulu namanya, kemudian latar belakang pendidikan sebelum kuliah ke sini. Oke, halo teman-teman semuanya, namaku Diana. Aku sedang melanjutkan studi di Selçuk University Turki. Konya Mbak ya? Oh iya, Konya Ya. Turki. Jurusannya agribisnis atau ekonomi pertanian kayak gitu. Sebelum ke Turki, aku udah sempat menyelesaikan studi di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan yang sama. Masya Allah, jos, Gadjah Mada, Yogyakarta Mbak ya? Ya, Jogja. Ya, terus gini Mbak, ini jadi Mbak itu bagaimana asal mulanya tahu beasiswa Turki ini, dan apa yang mendorong Mbak itu kemudian mengambil beasiswa ini? Oke. Asal mula tahu sebenarnya ini agak ini ya, unik ya, karena udah lulus terus sempat kerja, terus tiba-tiba sempat kerja? Iya, Nanti udah dulu sempat ya? kerja 2 tahunan, enggak 2 tahun sih, 1,5 tahun. Terus habis itu bosen lah dengan suasana kerja, kok aku pengen nyari suasana baru. Tiba-tiba dengar kabar temanku dapat beasiswa di Turki gitu. Terus gitu. nanya-nanya lah, ternyata beasiswa Turki itu nggak butuh bahasa Inggris, nggak butuh melampirkan TOEFL atau IELTS gitu. Dengan kemampuan bahasa Inggrisku yang terbatas, jadi ya udahlah, coba explore gimana informasinya, gimana biar bisa ini kayak gitu. Berarti perkuliahan sekarang menggunakan bahasa Turki? Bahasa Turki full, termasuk tesisnya pakai bahasa Turki. Dan sekarang hampir selesai ya? Insya Allah. Nah, doain ini aja. berarti ini contoh mahasiswa yang sukses teman-teman. Ini patut kita tanya-tanya lebih lanjut supaya apa yang menjadi strategi Mbak Diana itu bermanfaat dengan kita video kemudian kita sebarkan ke teman-teman. Nah, gini Mbak, jadi alasan yang kuat Mbak itu ingin mendaftar ke Turki, terutama ke jurusan ini, dan terutama dengan beasiswa YTB itu apa sih? Mengapa Turki? Mengapa agribisnis? Mengapa kok Konya misalkan? Kenapa kok Mbak pilih fakultas ini di Turki, di Konya? Kan ada pilihan lain ya, misalkan gitu. Kenapa Turki? Jadi saat itu emang sebenarnya kayak kayak kebetulan gitu. Kebetulan ketemu dengan teman yang dia lanjut studi tanpa harus melampirkan bahasa Inggris persyaratannya. Enggak yang kan kebanyakan kayak LPDP harus bahasa Inggris, terus apa itu GRE dan sebagainya itu ribet lah intinya, ribet di syarat gitu. Terus Turki ternyata tak lihat kok simple kayak gitu, persyaratannya simple. Iya, maksudnya sesimpel itu, kita bisa bener-bener online terus ya udah gitu. Terus habis itu kenapa Turki? Karena saat itu Turki itu pertaniannya cukup bagus gitu, bagus. Pengembangan keilmuannya itu bagus ya. Kayak gitu. Jadinya ya udahlah, ini kesempatan yang bagus. Kalau ada waktu kenapa nggak dicoba kayak gitu. Terus akhirnya ya coba kayak gitu. Apa tadi pertanyaannya lagi kalau kenapa Turki, terus kenapa Konya? Kenapa milih Konya? Apakah udah sebelum kesini kayaknya Konya ini begini? Apakah udah ketemu dosen misalkan sebelum kesini udah pernah komunikasi dengan dosen dosen Turki? Enggak sih. Kenapa Konya? Aduh, ceritanya lucu sebenarnya. Iya, itu penting loh. Lucu bagi Mbak, mungkin ya bagi kita inspirasi. Jadi gini, Turki dulu aku cuma tahu Turki
emang nggak ngerti Turki selain itu, cuma ngerti bahwa Istanbul no, aku ngerti Turki itu dari apa, kayak emang ekspor impor pertaniannya bagus, udah sekedar itu di kampus gitu. Terus habis itu nggak ngerti, bahkan saking nggak aware-nya dengan Turki, aku nggak tahu presiden Turki itu siapa. Terus kayak ya udah gitu. Ya Terus, mungkin bukan syarat kan tahu presiden. iya, terus habis itu ya udah gitu. Terus habis itu ya udah, kenapa terus habis itu milih kan, ternyata ada 12 jurusan yang bisa 12 universitas yang bisa dipilih dengan jurusan macam-macam gitu. Terus awalnya udah milih Ankara dan Izmir yang keren-keren bisa pakai bahasa Inggris gitu, karena emang pas itu ada punya TOEFL sebenarnya, tapi emang kurang dikit gitu kayak gitu. Terus habis itu tiba-tiba pas minta surat rekomendasi dari dosen, ternyata dosennya cerita bahwa saya pernah ke Turki gitu, pernah ke Konya, katanya gitu. Konya itu pusat pertaniannya di Turki. Terus oh gitu, ada kampusnya Pak, ada gitu. Terus yaudah kamu masukin aja, itu kamu bisa belajar langsung di lahannya gitu, ibaratnya gitu kan. Terus ya udah masukinlah di Konya. Ternyata beneran kan? Beneran di Konya dan beneran bertani beneran. Beneran ke lahan beneran buat ngeliat gitu. Ya ini jadi ceritanya menarik ya. Memang bener, berarti pas kan ya, sesuai dengan prediksi. Memang Konya merupakan pertanian terbesar di Turki. Penghasil apa Mbak yang? Konya tuh gandum sama, jadi ada namanya barley. Barley itu gandum. Arpa tuh barley kan. Nah iya. itu sebenarnya mereka mirip, cuma kayak tanam kayak serealia, sama-sama serealia tapi beda dikit gitu. Cuma penggunaannya mungkin beda ya, kue sama apa gitu. Ya, kalau gandum kan lebih ke tepung kue, kalau arpa tuh lebih ke bulgur dan sebagainya. Kalau teman-teman pengen lebih lanjut tanya-tanya tentang pertanian, bisa hubungi Mbak Diana, nanti aku tanya IG-nya, aku cantumin di bawah. Boleh kan Mbak kalau siap. tanya? Oke. Ini tentang beasiswa aja dulu ya. Yang kemudian selanjutnya Mbak, persiapan berkas. Jadi beasiswa YTB itu teman-teman ada 2 tahap Mbak ya. Yang pertama adalah persiapan berkas, yang kedua adalah wawancara. Ini merupakan tahap yang paling penting. Kalau gagal pertama berkas, itu nggak bakal melanjut ke wawancara. Kalau berhasil di tahap berkas tapi wawancara nggak berhasil, padahal wawancara itu hanya berapa menit, itu juga bakalan gagal. Nah ini sangat penting teman-teman. Oleh karenanya kita tanya ke Mbak Diana tentang persiapan strategi apa yang terbaik untuk menyiapkan agar lolos beasiswa YTB ini. Oke, kalau dari berkas sebenarnya simpel ya, maksudnya beasiswa YTB itu tidak mematok cuma nilai gitu. Nah, ini penting teman-teman, dengerin. Gak hanya nilai gitu. Gak hanya nilai, ini poin yang sangat penting. Artinya kalau teman-teman nilainya agak rendah, pas-pasan gitu. Pas-pasan, tetapi kok masih memenuhi syarat di sistemnya, teman-teman daftar aja, ya kan Mbak? Nah. Sebenarnya setahu aku tuh nggak ada syarat minimalnya gitu, maksudnya. Malah nggak ada syaratnya. Maksudnya nggak, emang mereka menuliskan bahwa ratanya harus berapa persen gitu. Tapi sebenarnya kalau misal kita ingin inputnya lebih kecil dari itu juga nggak akan ditolak gitu. Tetap bisa masuk, gitu, tetap bisa daftar gitu. Yang penting pede dulu kan Mbak ya. Nah, syaratnya apa kalau misal nilainya nggak memenuhi? Berarti aktivitas soft skillnya yang harus dikencengin, kegiatan volunteering, ikut seminar, mungkin bisa nulis buku atau apa, ngisi-ngisi artikel-artikel di media-media kayak gitu. Banyakin aja soft skillnya kayak gitu. Hard skill nggak, YTB tuh unik ya, karena mereka memang benar-benar nggak berpatokan pada hard skill. Hard skill penting, tapi menurut mereka soft skill, pengembangan soft skill juga penting kayak gitu. Artinya YTB itu yang aku tangkap dari penjelasan Mbak Diana, YTB itu menilai tidak hanya penilaian yang tertulis di ijazah teman-teman. Betul. Karena apa? Ada hal yang lebih penting lagi untuk menunjang kesuksesan studi, yaitu banyaknya karya, ya kan Mbak? Banyaknya karya, keaktivitasan kita, aktifnya kita. Misalkan orang yang biasanya mahasiswa yang biasanya nilai rendah itu karena dia aktif di luar kampus, non akademiknya. Non akademik. Berarti itu apa Mbak yang dimasukkan nanti? Itu berarti bukti itu ya? Iya, kalau misalnya ada sertifikat masukin aja. Kalau misal nggak ada sertifikatnya nggak apa-apa, di situ dijelasin aja bahwa saya ikut ini tahun segini. Nanti maksudnya dijelasin kegiatan aktivitasnya di situ. Misal ada linknya, cantumin aja linknya kayak gitu, kayak gini gitu. Ada buktinya. Berarti selain nilai, misalkan teman-teman ini nilainya kok terasa rendah, putus asa, kan nilai nggak bisa dirubah kan ya? Masa mau dihapus kan nggak bisa. Teman-teman jangan putus asa, selama masih ada waktu teman-teman
kegiatan yang banyak aktivitas, misalkan NGO kan banyak kan Mbak? NGO, misalkan ikut kerja bakti, lomba makan kerupuk atau apa. Iya, pokoknya kalau punya sertifikat lampirin aja semuanya sertifikat. Terus kegiatan-kegiatan misal kursus apapun gitu, misal kursus bahasa atau pelatihan pelatihan desain, pelatihan apalah tentang mungkin merakit apa robotik atau apa kayak gitu tuh masukin aja gitu. Nah teman-teman, jadi yang terakhir ini pertanyaan yang ingin kita ajukan ke Mbak Diana, yaitu tips agar bisa lolos dan dapat beasiswa Turki ini, yang sekiranya Mbak Diana itu pakai strategi itu dan itu berhasil. Itu apa Mbak kira-kira? Jadi tipsnya kalau misal dari berkas sih mungkin LOI-nya ya, LOI itu harus bagus banget ya. Sebenarnya nggak bagus sih, mungkin sebentar Mbak, LOI itu apa? Mungkin ada yang baru dengar nih teman-teman. Iya, LOI itu letter of intent. Jadi kayak lebih, mungkin kalau di YTB itu lebih ngarah ke kayak proposal skripsi, tesis, atau kalau S1 sih pertanyaannya masih simple, kenapa kamu milih Turki, kenapa harus Turki kayak gitu. Tapi kalau udah S2, S3 mirip banget proposal tesis kayak gitu atau proposal disertasi kayak gitu. Sebenarnya kalau bagus banget nggak tahu ya standar bagusnya kayak mana, karena baru pertama kali bikin, terus ya langsung belum pernah nyoba beasiswa buat S2 di mana-mana, jadi kayak nggak tahu standar yang bagus seperti apa gitu. Cuma mungkin kalau yang dari aku itu ambillah yang pertama tema itu berkaitan antara kedua negara gitu. Misal aku pertanian, ya udah tentang pertanian Turki yang kira-kira di Turki itu lebih maju, terus bisa diaplikasikan nanti ke depannya di Indonesia kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi intinya itu yang terbaru dan terupdate gitu ya. Yang terupdate dan aplikatif gitu. Kadang kan ada misal perkembangan yang nggak aplikatif kayak gitu, biasanya itu isu-isu yang sudah lewat gitu ya. Nggak ada, kayak dia terlalu susah untuk diaplikasikan gitu loh Pak D. Jadi misal dia robotik gitu, robotiknya terlalu prototipenya terlalu sulit gitu, itu juga susah buat dilulusin gitu. Atau penelitianmu yang kira-kira dia bakal makan waktu lama banget, itu juga susah buat dilulusin. Ini untuk apa yang ilmu-ilmu terapan ya. Mungkin kalau untuk ilmu-ilmu yang sosial beda lagi ya. Kayak gitu. Mungkin jangan ngambil isu-isu yang sensitif kayak gitu di Turki kayak gitu. Oke, jadi intinya itu LOI itu harus sesuatu yang update dan punya kaitan dengan negara Indonesia dan negara Turki. Jadi lebih ke aplikatif aja, maksudnya kayak misal kamu berguna gitu ya mungkin ya. Kayak gitu, jangan yang atau problem solver. Nah gitu ya? Itu intinya kayak gitu. Jadi mereka lebih suka hal-hal yang memang tidak muluk-muluk, tapi aplikatif kedepannya itu masih berguna gitu, kayak gitu-gitu. Nah ini penting sekali teman-teman. Jadi kalau membuat LOE atau proposal mungkin ya, lebih ke proposal beasiswa, itu carilah tema yang berangkat dari masalah mungkin dan sesuatu yang mungkin baru ya, update sekarang, dan itu bisa menjadi sebuah terobosan solusi. Itu bakalan menarik ya. Jadi mungkin pas aku kalau wawancaramu sekarang nanti ada sendiri. Yang sekarang nggak apa, tapi jadi, nanti juga. Pas wawancara itu kebetulan aku wawancaranya bener-bener terakhir, bener-bener itu udah mau maghrib gitu. Udah capek sananya, udah pas aku masuk tuh udah kayak wah ini udah nggak tertarik nih kayak gitu kan. Gini-gini ya. Udah kayak aduh malas banget nih gitu kayak gitu. Tapi tiba-tiba pas aku udah mulai nyeritain tentang kenapa mau neliti itu, kenapa harus di Turki gitu. Tiba-tiba mereka terus tertarik gitu. Jadi terus bertanya jadi lebih lanjut gitu. Kenapa terus sampai ditanya kalau misal nggak dapet Turki nih, kamu mau ngapain gitu? Iya. Jadi benar-benar pertanyaan yang ini itu kayaknya untuk pemikiran menjebak gak sih gitu kayak gitu, maksudnya kayak setengah menjebak gitu. Tapi ya udah dijawab aja, maksudnya apa yang ada di pikiran, terus nggak usah minder lah dengan nanti misal ada banyak kandidat yang mereka ternyata lebih pro atau bukunya udah banyak pro. Gitu ya ada kandidat pro dan beginner pro sama ada yang advance itu aku kan bener-bener beginner kayak pertama kali nyoba, terus habis itu belum emang nggak observe gitu, nggak nyari-nyari, terus habis itu pas dateng itu wawancara ternyata wah gila, udah ada yang bawa buku setumpuk
gitu. Itu karyanya itu ya. Itu karyanya. Mantap. Terus itu kayak wah gila tapi Itu clipping atau apa? nggak tahu itu ya, mungkin itu clippingnya dia Itu, gitu, ya. tulisan dia atau buku-bukunya nggak tahu. Terus aku pas kesana cuma bawa diri aja udah. Iya, menyerahkan diri kan. Iya, bawa diri aja dah. Terus tapi ya udah pede aja sama apa yang Iya, benar. dipunyai gitu, nggak usah minder. Yang penting original ya dari kita sendiri, dan ya buktinya berhasil kan. Iya, itu. Jadi strateginya itu teman-teman. Jadi carilah sesuatu yang baru, yang problem solver istilahnya. Iya, betul. Jangan yang teoritis muluk-muluk itu nggak kepake kan. Iya. Yang penting kan yang apa yang menjadi problem, solusinya apa, makanya mereka mau memberikan beasiswa pada kita. Itu kan mungkin ya. Ya, kalau Kemudian- buat yang sosial itu jangan ambil isu-isu yang sensitif. Ya, jangan ambil isu-isu sensitif ya. Di Jangan yang terkait Turki gitu. Turki. Kalau teman-teman mungkin belum terlalu paham dengan kondisi Turki, jangan gampang ngomong mungkin ya. Harus observasi hati-hati. dulu gitu. Karena memang mereka berhati-hati ya soal itu ya. Ya, ini penting sekali. Selain LOI itu apa Mbak kira-kira? Yang lain yang itu adalah hal yang penting, krusial. Aktivitas non akademik. Jadi Aktivitas non akademik. Catat teman-teman, itu aktivitas non akademik. penting banget karena itu ditanya gitu. Kamu udah kerja, misal udah kerja gitu. Kerja di mana? Kerjanya apa? Kenapa ngambil itu gitu? Iya. Kayak gitu-gitu Kok loh. filosofis banget pertanyaannya jadi kayak sampai- kenapa nggak kayak misal ya udah misal teman-teman nanti kerjanya ya udah emang pas lulus dapatnya itu ya udah Oh, itu- carilah jawaban yang sangat diplomatis untuk Kalau itu jawaban Apa yang ya? pasrah ya, Iya. nggak ada seninya. Gitu. iya, jadi harus nyari jawaban yang kira-kira itu menunjang potensi teman-teman kayak gitu. Memperlihatkan kita itu sesuatu ya, seorang yang mikir gitu Iya, ya. yang fighter gitulah. Aku bisa berjuang nih untuk segala hal misal kayak gitu. Misalkan untuk teman-teman itu apa Mbak? Bagaimana caranya untuk bisa mengeksplorasi? Oh ini adalah kegiatan non akademikku itu supaya aku bisa membawanya ke wawancara misalkan itu apa Mbak? Jadi misal teman-teman misal punya bakat lah ya, misal bakatnya breakdance gitu. Breakdance. Pernah Ya, ikut lomba intinya breakdance. semua Iya, semua hal, semua hal. lini itu bisa gitu. Kayak misal aku emang suka volunteering gitu, ya udah masukin aja kegiatan-kegiatan. bantu-bantu apa gitu. Maksudnya misal kayak kegiatan KKN bisa loh dimasukin Ya, kayak KKN gitu. tuh volunteer. Terus KKN. Di sini ada KKN kah? S1? Enggak ada. Nah itu penting. Di sini cuma ada kerja lapangan kalau Kita udah KKN, kuliah kerjanya itu benar-benar apa? nilai plus banget. Kalau kemarin aku sempat ditanya soalnya ini volunteer apa kok bisa sampai 2 bulan? Ternyata sebenarnya itu KKN gitu. Padahal di sana KKN nggak tahu ngapain kan? Padahal di sana cuma tidur Nah, makan gitu, nggak Jadi- masalah. Jadi yang penting kita bisa mengeksplorasi. Sebenarnya kita punya bakat ya, punya aktivitas yang kadang teman-teman itu nggak bisa ininya Mbak. Nggak bisa nyampeinnya, nggak tahu itu kalau itu sebenarnya adalah Potensi, aktivitas. iya Jadi, benar. nah ini dengan sharing seperti ini kan teman-teman bisa persiapan lebih lanjut agar lulus dan dapat beasiswa ini kan gitu kan. Kemudian ada lagi nggak Mbak yang itu adalah kunci utama untuk bisa mendapatkan beasiswa? Iya, kalau misal mungkin ini bukan aku sendiri sih, tapi lihat teman-teman pas diwawancara gitu bikin apa ya, plan kedepannya gitu. Jadi dia kayak semacam bikin map gitu. Jadi dia mau ngapain 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan Rencana. kayak gitu. Gitu. Jadi dia mapping gitu ke 10 tahun ke depan mau ngapain kayak gitu. Itu juga bagus. Atau bikin clipping. Ada yang sampai bikin clipping apa sih aktivitasnya dia gitu. Kayak gitu. Terus Berarti kan itu tuh penuh dia itu terstruktur kan hidupnya kan, penuh apa ya istilahnya, emang ada rapi, ada agenda, catatannya. ada schedule-nya. Kayak gitu. Ya ini kan lebih meyakinkan pemberi beasiswa. Nanti kalau dia bisa menjelaskan oh kehidupanku kayak gini, berarti kan dia itu disiplin. Iya, betul. Daripada bawa apa-apa nggak tahu apa-apa, dia dapat beasiswa buat apa nggak tahu kan. Iya, betul. Mending dia bawa itu kan, oh dia menunjukkan oh ini ada pribadi yang disiplin. Kalau aku beri beasiswa pasti akan berguna kan gitu kan. Iya, betul. Oh, Iya, iya. gitu. Kalau aku emang ya itu kurang sih kemarin, maksudnya kayak ya udah bawa diri aja. Ya, Tapi paling enggak kan ini Mbak Diana dapat informasi dari yang lain iya, jadi dan itu bisa disampaikan ke teman-teman, bener-bener jadi penunjang. berguna kan, karena kita kan sharing di sini nggak hanya diri kita juga Mbak. Pengalaman yang kita dapatkan selama mendaftar beasiswa Iya, itu kan juga sama. Nah terima kasih Mbak Diana, ini untuk sesi pertama. Jadi teman-teman ini insya Allah akan ada beberapa sesi video tergantung nanti kelonggaran kita ini selama membuat video ini ya. Jadi ini yang pertama tadi adalah kita fokus ke tahap
persiapan sebelum mendaftar beasiswa dan persiapan berkas. Jadi untuk sesi berikutnya ini akan ada sesi wawancara. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Kita pasti ketemu lagi dengan Mbak Diana karena nanti langsung sesi kedua. Tapi di video yang lain ya teman-teman lihat aja di kolom deskripsi, nanti aku cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.